Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Kita sudah seminggu ya tidak bertemu. Oh iya, kabarnya teman-teman bagaimana? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas, apalagi semangat dalam menyelesaikan tugasnya. Hai teman-teman, sekarang kita sudah masuk di tema 3B, subtema 2. Apa ya yang akan kita bahas kali ini? Yang akan kita bahas kali ini tentang bahasa Indonesia, SBDP, dan matematika. Apa saja ya pembahasannya? Kita lihat nanti. Nah, sebelum masuk penjelasan nanti, sekarang kita masuk di tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran itu maksudnya adalah setelah teman-teman mempelajari materi kali ini, teman-teman diharapkan mampu menentukan cara merawat hewan dengan baik, kemudian mampu menirukan gerak kelinci. Yang terakhir, teman-teman mampu menjelaskan serta menyelesaikan soal pertukaran atau komutatif. Soal pertukaran yang dimaksud kali ini adalah tentang perkalian, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk di pembelajarannya. Teman-teman juga bisa buka buku paketnya halaman 43. Di situ ada cerita tentang si Molly. Molly itu kelinci loh, teman-teman. Kita baca ceritanya yuk. Molly, kelinci yang lucu. Hap, hap, hap. Molly melompat berkali-kali. Tiada lelah berlari kian kemari. Molly menghampiri Naya. Molly mengendus-endus kaki Naya sambil menggerak-gerakkan ekornya. Molly adalah seekor kelinci. Naya memelihara Molly sejak 3 tahun yang lalu. Molly sangat lucu. Naya senang bermain-main dengan Molly. Nah, itu cerita Molly, hewan peliharaannya Naya. Teman-teman punya hewan peliharaan gak ya di rumah? Jika punya, gimana sih cara merawat hewan peliharaan dengan baik? Nah, salah satu cara merawat hewan peliharaan dengan baik adalah memberinya makan, memberinya minum, kemudian yang paling utama adalah memberinya tempat tinggal. Mungkin kalau kucing bisa ditempatkan di kandang yang ada di dalam rumah seperti yang sudah-sudah. Kemudian jika kita punya hewan peliharaannya seperti ayam, kita bisa letakkan kandangnya di luar. Kemudian jangan lupa kandangnya dibersihkan ya teman-teman, agar hewan peliharaan kita juga terbebas dari kuman dan penyakit. Nah, tadi si Molly itu kan seekor kelinci yang dipelihara oleh Naya. Sekarang gimana ya cara gerakan kelinci? Kita pelajari yuk. Yang pertama, gerakannya adalah kaki melompat-lompat kecil di tempat, kedua tangan ditekuk di depan dada, kemudian digerakkan maju mundur. Coba diperagakan bagaimana caranya. Gerakan keduanya yaitu kaki berjalan di tempat, kemudian kedua tangan digerakkan ke depan dan ke belakang di dekat telinga. Selanjutnya, kepala menggeleng-geleng ke kiri dan ke kanan. Semua gerakan ini dilakukan secara bersamaan ya teman-teman. Untuk gerakan yang ketiga, kaki masih berjalan di tempat, kedua tangan membentuk siku-siku, kemudian diayunkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian kepalanya menggeleng seirama dengan tangan. Kita coba ya teman-teman. Semua gerakan ini masih dilakukan secara bersamaan. Ternyata ada 3 gerakan. Pertama, kedua, dan ketiga. Jika kita ulangi 3 kali, maka akan ada 9 gerakan. Tapi kalau kita ulangi 2 kali, maka akan ada 6 gerakan.
Jika 3 gerakan tadi kita ulangi 2 kali, maka akan ada 6 gerakan. Namun, jika gerakannya kita kurangi, misal hanya 2 gerakan yang kita praktekkan, tapi diulangi 3 kali, pun hasilnya sama akan menjadi 6 gerakan. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6, dan kebalikannya 2 dikali 3 sama dengan 6. Hanya dibalik, namun hasilnya tetap sama teman-teman. Nah, seperti penjelasan perkalian gerakan yang tadi, sekarang kita perhatikan contoh yang lain. Di sini ada 6 kotak kue. Setiap kotak berisi 4. Berarti 6 kotak kue dikali 4 setiap isinya, sama dengan 24. Yang bagian bawahnya dibalik. Ada 4 kotak kue yang masing-masing berisi 6. Berarti 4 kotak kue dikali 6 setiap isinya, sama dengan 24. Angkanya hanya dibalik, tetapi hasilnya tetap sama. Kita lihat contoh selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini ada gambar balon. Untuk gambar yang pertama, di situ tertulis 2 dikali 3 sama dengan 6. Dari mana? 2-nya ada 2 baris. Baris yang pertama biru, merah, biru. Baris yang kedua merah, merah, biru. Kemudian dikali 3. 3-nya dari mana? Karena setiap baris ada 3 balonnya. 2 baris dikali 3 balon setiap barisnya, maka jumlahnya ada 6. Kita lihat gambar yang sampingnya. Kemudian kita balik angkanya. 3 dikali 2. 3-nya dari mana teman-teman? 3-nya karena ada 3 baris. Merah, biru, merah, biru, merah, biru. Ada 3. 2-nya dari mana? Karena setiap baris ada 2 balon. Berarti 3 dikali 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Angkanya hanya dibalik saja, tetapi hasilnya tidak berubah teman-teman. Di contoh yang ketiga ini, kita menggunakan gambar mobil. Yang pertama, 5 dikali 6. Berarti 6-nya ada 5 ya teman-teman. Gimana caranya? 5 dikali 6 berarti ada 5 kotak dulu. Kita hitung kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 6-nya gimana, Miss? Berarti satu kotak isinya ada 6 mobil. Masing-masing kotak isinya ada 6 mobil. Makanya ada 5 kotak, satu kotaknya ada 6. Berarti 5 dikali 6 sama dengan 30. Kemudian gambar yang bawahnya kita balik angkanya. 6 dikali 5. Berarti 5-nya ada 6 kali. 6 dikali 5. Ada 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak ya teman-teman. Dan setiap kotaknya berisi 5 mobil. Jadi ada 6 kotak. Setiap kotaknya berisi 5, maka 6 dikali 5 sama dengan 30. Ingat kembali, angkanya hanya dibalik, tetapi hasilnya tetap sama ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya, dan bisa membantu teman-teman dalam memahami materi kali ini agar tugas yang diberikan bisa selesai dengan lebih cepat dan hasilnya lebih memuaskan. Terima kasih teman-teman. Kita selalu berdoa ya, semoga wabah ini cepat berlalu dan kita
kita bisa segera bertemu di kelas. Aku rindu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.